Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya, Desi di sini menyapa Anda dari Jerman. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara apply visa Schengen. Sebelumnya guys, bagi kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang menarik dan yang bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah guys, langsung saja ya, kita mulai. Memang sekarang ini masih masa lockdown atau masih masa pandemi corona, tapi percayalah guys, masa-masa sulit ini atau masa corona ini pasti akan segera berlalu. Nah, bagi kalian yang ingin merencanakan perjalanan ke Eropa, kalian harus mendengar tips dari saya. Bagaimana cara offline visa dan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan agar bisa traveling ke luar negeri, khususnya ke Eropa. Sebelumnya guys, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya. Jadi guys, saya pernah melakukan kesalahan ketika saya apply visa, sehingga kami rugi puluhan juta guys. Gak perlu saya sebut berapa nominalnya ya guys. Itu akibat kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana cara apply visa Schengen. Jadi guys, di sini saya akan memberikan informasi atau mengasih tahu kepada kalian supaya kalian tidak perlu mengalami seperti yang kami alami, rugi puluhan juta guys, puluhan juta. Nah, yang pertama pastinya yang perlu kita persiapkan, kita harus ada paspor. Nah, bagi kalian yang belum punya paspor, ayo diurus pasportnya. Urusnya bisa di kantor imigrasi yang ada di kota kalian. Yang kedua, visa. Untuk bisa traveling ke Eropa, kalian harus punya visa guys, visa Schengen. Jadi kalau kalian sudah punya visa Schengen visa itu apa? Schengen visa itu adalah visa supaya kita bisa jalan-jalan ke Eropa di bagian area Schengen, seperti yang termasuk di area Schengen seperti Jerman, Belanda, Swiss, Austria, dan yang lainnya. Kalau kita hanya punya paspor, kita bisa juga ke luar negeri, tapi hanya bagian Asia saja. Nah, jadi bagaimana tipsnya untuk apply visa? Jadi guys, untuk apply visa ini kita bisa apply melalui kedutaan atau embassy, di mana negara mana yang pertama kali tujuan kita, seperti embassy Jerman atau embassy Belanda atau yang lainnya. Karena tujuan saya ke Jerman, saya apply visa melalui embassy Jerman. Nah, informasinya ada di websitenya guys, itu https://jakarta.diplo.de. di sana jelas diinformasikan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu ya guys. Jadi saya akan bahas mengenai embassy Jerman. Jadi kalian harus buka websitenya. Di situ kalian bisa temukan ada formulir yang harus kalian isi. Yang pertama, kalian harus isi formnya, dan
kalian harus lengkapi dulu dokumen-dokumennya, kemudian kalian bisa buat janji. Kalau di Jakarta ngurusnya kita harus buat janji, tapi kalau di Medan kita tidak perlu buat janji. Nah, setelah kita isi form, yang kedua kita harus punya paspor asli dan 2 fotokopi paspor. Dan yang ketiga fotokopi KTP. Dan selanjutnya pas foto ukurannya 3,5 kali 4,5 dengan background putih abu-abu, dan 80% itu wajah kita. Kita bisa minta ke foto studio dan kita bilang untuk apply visa Jerman atau visa Eropa dan mereka akan tahu. Dan selanjutnya fotokopi bank account. Di sini guys, tergantung biaya perjalanannya ini dibiayai oleh siapa. Kalau biaya perjalanan ini dibiayai oleh kita sendiri, maka kita harus menyertakan fotokopi rekening bank kita selama 3 bulan terakhir. Kalau yang perjalanan kita ini dibiayai oleh orang tua kita, maka kita harus menyertakan fotokopi rekening bank orang tua kita 3 bulan terakhir, disertai dengan surat pernyataan bahwa orang tua yang bertanggung jawab untuk membiayai perjalanan kita di atas materai. Dan kalau yang membiayai ini pacar kita atau yang saudara kita yang ada di Jerman, maka rekening banknya itu disertakan seperti saya, fotokopi rekening frank 3 bulan terakhir. Nah, disinilah guys yang menjadi kesalahan saya. Sebenarnya saya tidak perlu menyertakan rekening bank saya, tapi cukup sponsor saya atau Frank yang menyertakan, disertai juga harus ada surat Verpflichtungserklärung. Di situ Frank atau keluarga dari Jerman yang mengundang kita memintanya dari kantor pemerintahan setempat, disertai dengan undang-undang yang isinya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kita. Nah, disinilah guys yang menjadi kesalahan saya. Di Medan, kedutaan besar Jerman yang ada di Medan meminta juga surat rekening fotokopi rekening bank saya 3 bulan terakhir, sehingga saya juga menyertakan fotokopi rekening saya, dimana dengan syarat ketentuan uang rekening yang ada di bank kita harus cukup dengan selama berapa lama yang kita akan tinggal di sana. Di situ Frank transfer uang sekitar ratusan juta kepada saya, sehingga pihak embasinya itu mengalami kecurigaan. Di sini yang menjadi satu kesalahan yang saya perbuat, karena saya menyertakan rekening bank saya. Seharusnya saya tidak perlu menyertakan itu, cukup dari Frank dengan Verpflichtungserklärung dan rekening banknya. Selanjutnya akomodasi, di mana kalian akan tinggal. Kalau kalian untuk traveling, kalian bisa menyertakan booking hotel. Di sini guys, kalian tidak perlu menyertakan yang sudah dibayar, cukup bookingan hotel yang belum dibayar itu juga bisa. Kalau ceritanya memiliki keluarga yang ada di Jerman, maka kita harus memiliki surat undangan dari keluarga yang ada di Jerman yang menjelaskan bahwa kita akan tinggal di rumahnya.
Selanjutnya guys, kita harus menyertakan bukti status kita. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau di bank atau apapun pekerjaan kita, kita harus meminta surat dari tempat pekerjaan kita yang mengatakan bahwa kita bekerja di sana dan akan mengambil liburan, dan dijelaskan juga berapa gaji kita dan bahwa kita akan kembali. Kalau kita masih kuliah, kita bisa meminta dari kampus atau universitas kita. Kalau kita memiliki usaha sendiri, kita harus menyertakan SIUP dan surat pajak yang kita bayar dan berapa penghasilan kita. Di sini guys, intinya bahwa kita memiliki ketergantungan di Indonesia dan bahwa kita akan kembali ke Indonesia. Dan selanjutnya dan mereka juga akan melihat guys berapa gaji kita. Kalau gaji kita sekitar 3 juta, itu tidak akan cukup. Karena itu mereka juga melihat dari berapa banyak gaji kita juga. Selanjutnya fotokopi kartu keluarga. Yang selanjutnya 9, flight booking atau flight tiket pesawat. Di sini guys, tidak perlu yang sudah dibayar, tapi cukup bookingan saja. Dan kesalahan yang kami lakukan dengan Frank, kami langsung membeli tiket PP pergi dan kembali. Jadi di sini guys, mereka juga meminta bookingan tiket untuk pergi dan tiket untuk kembali ke Indonesia. Di sini kami tidak tahu informasinya bahwa kita tidak perlu sudah membayar tiket yang sudah dibayar, tapi cukup dengan bookingan saja. Kita bisa memintanya pergi ke travel agency, mereka bisa memberikannya kepada kita. Di sini juga makanya kami rugi puluhan juta karena akibat harga tiket yang mahal dan PP yang sudah kami bayar dan beli. Selanjutnya guys, yaitu travel health insurance. Jadi mereka juga meminta bahwa kita memiliki asuransi. Jadi itu minimal uang pertanggungannya 30.000 euro atau 50.000 US dollar. Jadi kita bisa beli hari itu saya beli melalui online AXA Schengen. Jadi dengan beli di sini, kalau visa kita di reject, uang bisa dikembalikan. Jadi di sini kami masih bisa mendapat uang kami kembali dari travel health insurance atau asuransi perjalanan. Kemudian tujuan kunjungan kita. Tujuan kunjungan kita yaitu kalau tujuan kita untuk berkunjung undangan, seperti orang dari Jerman mengundang kita, maka kita harus memiliki ID card. Kalau dari keluarga, maka kita perlu menyertakan hubungan keluarga seperti kartu keluarga atau surat pernikahan. Kalau hubungan pacaran, maka kita harus menyertakan bukti hubungan itu seperti chat, telepon, foto-foto. Di sini kami tidak menyertakan bukti hubungan kami, chat atau foto kami, sehingga mereka tidak yakin ketika saya ingin berkunjung ke Jerman ketika Frank mengundang saya. Dan yang terakhir, bayar uang flight visa 90 euro.
€90 atau sekitar 1.500.000. Kalau dari Medan bayar ongkos kirim 60.000. Oke guys, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan perjalanan ke Eropa. Dan jangan lupa kalian harus subscribe dan kalian boleh share ke semua orang yang kalian kenal, teman, keluarga, dan sahabat. Thank you guys. Bye.